Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, peserta ta'lim rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembelajaran kita dalam rangkaian pembelajaran e-ta'lim yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini, yaitu pelajaran privat e-ta'lim berkaitan dengan ilmu khot. Ilmu khot adalah salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu bahasa Arab, yang artinya khot adalah tata cara menulis dalam bahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam bahasa Arab memiliki berbagai macam cabang-cabang keilmuan. Oleh karenanya Allah SWT menurunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Karena di dalam bahasa Arab sendiri memiliki berbagai macam kelebihan-kelebihan di atas bahasa yang ada di seluruh dunia. Dan tidak mungkin Allah SWT menjadikan kalamnya, kitab sucinya, yang menjadi pedoman umat manusia, kecuali menggunakan bahasa yang paling utama, yang paling afdol. Di antara keutamaan bahasa Arab memiliki kosakata yang sangat banyak. Dalam sebuah maklumat disebutkan mufradat dalam bahasa Arab memiliki 12 juta kosakata, berbeda dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Kemudian bahasa Arab memiliki makna yang jelas, tidak memiliki perubahan-perubahan sejak 1400 tahun yang lalu. Ketika Allah SWT mengatakan Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu, sampai sekarang kita mengetahui makna tersebut. Berbeda dengan bahasa-bahasa yang lainnya, bahasa Indonesia memiliki perubahan-perubahan dari awal sampai sekarang EYD. Kemudian bahasa daerah, bahasa Jawa juga memiliki perubahan-perubahan. Bahasa Inggris juga memiliki perubahan-perubahan dari zaman ke zaman. Namun bahasa Arab Allah SWT jaga sampai hari kiamat makna dan kosakatanya. Di antara juga kelebihan bahasa Arab yang disebutkan oleh para ulama, memiliki kekhususan, keindahan dalam tulisan, yang keindahan tulisan-tulisan bahasa Arab melebihi dari keindahan tulisan-tulisan yang lain. Nah, dalam kesempatan kali ini kita mempelajari Khat al-Arabiyyah, yang merupakan salah satu cabang daripada cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Di antara cabang yang lain yaitu ilmu al-ma'ajim, ilmu perkamusan. Di antara cabang ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu saraf, kemudian ilmu balaghah yang berkaitan dengan ilmu badi, ilmu ma'ani, ilmu bayan. Kemudian juga yang berkaitan dengan ilmu bahasa Arab, ilmu al-arud yang berkaitan dengan syair, dan berbagai macam cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Nah, sekarang yang kita pelajari dalam kesempatan kali ini yang tidak kalah penting adalah Khat al-Arabiyyah. Bagaimana cara menulis khat, tata cara menulis dalam bahasa Arab. Fungsi dari ini adalah supaya kita menulis dengan benar, supaya
tidak tercampur dengan jenis-jenis khot yang lainnya. Nanti kita akan bahas, ternyata dalam bahasa Arab itu memiliki berbagai macam jenis tulisan. Baik, peserta ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah khot ruk'ah. Khot ruk'ah. Sebagian orang mengatakan khot rik'ah, yang benar adalah ruk'ah. Tulisan ini dikarang oleh seorang yang bernama Mahdi As-Sa'id Mahmud. Beliau memiliki tulisan Al-Khutut Al-Arabiyah. Di sana kita hanya mengambil satu jenis tulisan saja, sehingga ketika kita mempelajari satu jenis ini, maka kita bisa menulis dengan baik dan benar. Yang akan kita pelajari adalah salah satu dari jenis-jenis khot, yaitu khotur ruk'ah. Kenapa kita memilih jenis ini? Nah, itu yang paling penting, kenapa kita memilih jenis ini. Di sini disebutkan oleh mu'allif Mahdi Sa'id Mahmud. Nah, langsung kita masuk ke terjemahan intisari dari apa yang beliau sampaikan. Khot ruk'ah, ya. Khot ruk'ah adalah tulisan Arab yang paling mudah. Nah, kenapa kita pilih? Karena paling mudah. Ruk'ah sendiri diambil dari kata riqa' yang artinya kulit. Karena dahulu orang Arab menulisnya dengan khot ini di atasnya. Jadi dahulu orang Arab menulis tulisan di kulit dengan tulisan ini. Kemudian yang kedua, kenapa kita memilih khot ruk'ah? Karena tulisan orang-orang Arab sehari-hari dalam kehidupan mereka biasa menggunakan khot ruk'ah ini. Dan sebagian besar thalibul ilmi juga ketika mereka belajar di jamiah, universitas, ketika mereka belajar di Ma'had Ali, tulisan-tulisan mereka menggunakan khot ini. Kemudian yang ketiga, kenapa kita memilih khot ini? Karena tujuan menggunakan khot ruk'ah adalah untuk menulis dengan cepat. Karena kadang orang Arab itu ketika berbicara itu sangat cepat ya. Ketika kita mendapatkan satu faedah dan kita ingin menulisnya dengan cepat, maka kita menggunakan khot ini. Kemudian kenapa kita memilih khot ruk'ah? Ini sangat penting ya. Karena dengan lembaran yang kecil, dengan space yang kecil ya, kita bisa muat untuk menulis tulisan yang banyak di sana dengan menggunakan khot ruk'ah. Peserta ta'lim rahimani wa rahimakumullah, di antara jenis khot ya, tadi kita sudah singgung ya, kita memilih khot ruk'ah ya. Karena di sana ada berbagai macam jenis khot yang sangat terkenal. Di sana ada naskhi. Ada naskhi. Naskhi adalah khot yang mungkin Anda sudah mengetahuinya, yaitu khot yang tertera dalam mushaf Al-Quran. Seluruh mushaf yang saya ketahui, tidak saya temukan mushaf yang selain khot naskhi. Seluruh mushaf yang ditulis, terutama mushaf Utsmani dan yang lainnya, itu semua menggunakan tulisan naskhi. Itu namanya jenis khot naskhi. Kemudian yang kedua, salah satu jenis khot yaitu khot sulus. Khot sulus seperti ini. Ini jenis khot sulus ya, yang biasa bisa Anda lihat ketika di dinding-dinding masjid itu kadang ya, ditulis dengan melingkar bentuknya,
ada kadang bentuknya orang tahiyatul akhir ya, kadang bentuk burung. Nah itu, khat sulus, dia bisa lentur ya, mirip dengan khat nasyi, cuma memiliki berbagai macam perbedaan. Ada lagi khat yang indah, khat diwani ya. Ini khat diwani. Yang mana? Khat diwani ini khat diwani ya. Memiliki tulisan yang indah dan ini sangat rumit, sangat sulit kalau eh, untuk mempelajarinya karena butuh kebiasaan untuk bisa menulis dengan tulisan yang indah seperti ini. Ada lagi khot khufi. Khot khufi yang sering kita lihat yang tulisannya kotak-kotak ya seperti ini. Ini khot khufi. Kadang dibuat nama ataupun bendera ya ataupun yang lainnya dan memiliki ciri khas bunga ya. Bisa dibentuk seperti ini. Ini ciri khusus hot kufi. Ada lagi hot farisi. Ya, hot farisi yaitu ini. Hot farisi seperti ini, memiliki ketebalan yang lebih ya. Kemudian ada sisi tajam atau mengecil di beberapa bagian. Ini hot farisi. Hot ruk'ah akan kita pelajari setelah ini. Kemudian kenapa kita memilih khot ruk'ah? Karena huruf-huruf pada khot ruk'ah sebagian besar adalah huruf-huruf yang kuat karena kebanyakan tegak lurus dan jika ada kemiringan maka sangat sedikit sekali terjadi. Kemudian lengkungan-lengkungan dalam tulisan ruk'ah, misalnya tulis ruk'ah ya bukan rik'ah, berbentuk bulatan kecil di bagian tengah huruf dan tidak lebar bulat besar. Insya Allah akan kita pelajari. Kemudian ini yang paling penting ya. Yang paling pertama dalam belajar khat mengetahui adalah kaidah baru banyak latihan. Mengetahui kaidah ini yang pertama, kita tahu kaidahnya dulu, nanti akan kita pelajari kaidah dasar dalam khat. Baru banyak latihan. Bukan latihan dulu baru mengetahui kaidah. Ya kita mengetahui kaidah baru kita latihan. Kemudian menulis huruf harus dilakukan secara berulang kali agar tangan terbiasa. Karena kadang tulisan kita jelek karena jarang menulis. Nah, latihan-latihan seperti itu akan membawa kita kepada hasil tulisan yang baik. Kemudian yang terakhir, ulangi menulis huruf beberapa kali sambil memperhatikan kaidah-kaidah yang ada. Dan setiap kali menulis usahakan lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin ini pertemuan kita yang pertama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.